Stadion Surajaya Lamongan dan Stadion Kanjuruhan Malang. Siapa lebih mewah? Siapa lebih murah? Subscribe channel ini agar kalian dapat info update sepak bola hari ini. Selamat datang di Bola Indonesia TV. Jawa Timur bisa dikatakan sebagai kiblat sepak bola nasional. Saat ini di Jawa Timur sedang ramai nih pembahasan dua stadion legend langganan di kompetisi ISL hingga era Liga 1. Dua stadion di wilayah Jawa Timur ini sama-sama sudah hampir rampung masa renovasi dan banyak publik yang membandingkan dua stadion ini. Stadion ini markas dari klub Arema FC dan Persela Lamongan. Yap, Stadion Kanjuruhan Malang dan Stadion Surajaya Lamongan guys. Mungkin lebih enak kita bahas Stadion Surajaya Lamongan dulu ya guys ya. Karena biaya renovasi Stadion Surajaya punya budget lebih rendah daripada Stadion Kanjuruhan. Dan karena hal ini juga pembahasan kedua stadion ini menjadi ramai. Proses pembangunan Stadion Surajaya Lamongan kini memasuki tahap akhir dan ditargetkan sudah bisa digunakan pada musim depan. Kepala Dispora Lamongan, Erwin Sultiapudi, mengungkapkan bahwa meskipun ada perpanjangan waktu hingga akhir Januari kemarin, secara keseluruhan pembangunan stadion hampir tuntas. Sampai saat ini, pembangunan Stadion Surajaya mengalami sedikit kemunduran, namun hanya menyisakan tahap finishing dalam ruangan. Fasad depan Stadion Surajaya pun sudah hampir selesai. Sementara area parkir di sebelah barat masih dalam tahap pengecoran beton. Secara fisik, Stadion Surajaya kini telah siap dengan berbagai fasilitas yang lebih modern. Namun, sebelum dapat digunakan, masih ada tahap pemeliharaan yang harus diselesaikan oleh pihak pelaksana sebelum dilakukan serah terima kepada pemerintah daerah. Dengan rampungnya pembangunan ini, masyarakat Lamongan dapat menantikan kembali atmosfer pertandingan sepak bola yang lebih nyaman dan modern di Stadion Surajaya. Perlu diketahui ya guys, setelah direnovasi, Stadion Surajaya ini mengusung nuansa stadion modern tanpa lintasan lari dan mempunyai kapasitas 11.214 kursi penonton dengan model single seat. Dari total jumlah kursi tersebut terdiri atas bangku tribun VVIP 114 unit, tribun VIP 454 unit, tribun reguler 10.612 unit, dan bangku untuk tribun difabel sebanyak 34 unit. Sementara itu, juga terdapat fasilitas lainnya dengan rincian ruang ganti 4 unit, toilet pria 3 unit, toilet wanita 13 unit, toilet VIP 6 unit, dan difabel 2 unit. Renovasi Stadion Surajaya Lamongan ini dengan cara bongkar total bangunan dan dibangun ulang dari awal dengan menghabiskan biaya renovasi sebesar 292 miliar ya guys. Nah, sekarang kita beralih ke stadion satunya nih, yaitu Stadion Kanjuruhan, yang menurut informasinya memakan biaya renovasi lebih mahal sebesar 357 miliar rupiah. Dan fakta menariknya adalah bangunan Stadion Kanjuruhan ini tidak dibongkar total loh. Jadi strukturnya masih sama persis seperti Kanjuruhan sebelum direnovasi. Warganet dan pecinta sepak bola akhir-akhir ini kerap membandingkan proses pembangunan Stadion Surajaya Lamongan yang lebih murah dibandingkan dengan Stadion Kanjuruhan yang menelan biaya 357 miliar. Padahal Stadion Kanjuruhan direnovasi dengan konstruksi bangunan dasar tidak dirobohkan alias tidak mulai pembangunan dari nol.
Sementara Stadion Surajaya yang dibangun dari nol alias dirobohkan total diketahui hanya menelan biaya 292 miliar. Perbedaan harganya itu loh yang menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Sebagai perbandingan lagi nih guys, harga pembangunan Stadion Manahan Solo saja hanya memakan anggaran 301 miliar atau lebih mahal pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang. Wih, apa sih sebenarnya yang membuat renovasi Stadion Kanjuruhan jadi lebih mahal? Sini, Mimin jelasin. Sebenarnya proses pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang tidak bisa dibandingkan dengan pembangunan stadion lain. Karena Stadion Kanjuruhan memiliki sejarah kelam yang harus terus diingat untuk jadi pembelajaran ke depan akibat tragedi Kanjuruhan. Kalau stadion lain kan tidak ada faktor seperti ini. Bangun tinggal bangun aja guys. Jadi nggak bisa dibilang Kanjuruhan kemahalan karena ada nilai dan sejarah yang harus dijaga untuk kedepannya. Proses renovasi Stadion Kanjuruhan ini pembangunannya lebih sulit dan kompleks karena tidak sekedar membangun dan merevitalisasi stadion lama menjadi baru, tapi ada faktor bagaimana sejarah tidak boleh hilang dan bisa dikenang oleh keluarga korban tragedi Kanjuruhan dan generasi penerus bangsa. Proses Kanjuruhan ini memang panjang guys, karena konsep yang diinginkan itu stadion ada sejarahnya. Sejarahnya itu yang tidak akan dihilangkan. Tidak hilang dari ingatan para keluarga korban, dan tidak hilang dari ingatan kita semua generasi penerus dan masyarakat Indonesia. Jadi memang ada kesulitan-kesulitan konstruksinya. Penyebab lain renovasi Stadion Kanjuruhan lebih mahal juga karena tidak mengubah struktur bangunan dan memperkuat struktur yang lama. Apalagi ada beberapa bagian stadion yang memiliki sejarah kaitannya dengan tragedi Kanjuruhan Malang. Banyak sekali sejarah-sejarah yang tidak bisa dirubah guys. Kalau pembangunan di stadion lain kan jika ada masalah langsung aja dihancurkan. Kalau Kanjuruhan tantangannya tuh ada di sini. Inilah yang membuat biaya jadi membengkak. Contoh simpelnya sama aja kayak kita mau renovasi rumah guys. Kalau kita tidak cocok sama pagar dan pengen ngerubah pagar, enak, langsung bongkar dan ganti baru. Itu lebih murah. Kalau di Kanjuruhan tidak bisa, karena tadi banyak sejarahnya. Jadi kerumitan renovasi Stadion Kanjuruhan nggak bisa dibandingkan dengan misalnya Stadion Surajaya yang dirobohkan semua. Kanjuruhan ini tidak bisa dirobohkan, tapi malah justru harus memperkuat struktur bangunannya. Itu yang membuat memakan anggaran lebih mahal. Nah, bagaimana nih? Jadi lebih paham belum? Atau masih ada yang kurang sependapat? Untuk dua stadion ini menurut kalian gimana? Lebih mewah yang dirobohkan dan bangun ulang tanpa lintasan lari atau yang tetap mempertahankan konstruksi prasejarahnya? Tulis jawaban kalian di komentar. Hehe.